Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Halo Palembang, balik lagi. Hari ini hari Rabu, bagaimana setelah kemarin mungkin macet-macetan di jalan, ada yang cuman dari Korem terus ke flyover Polda itu sampai 2 jam, tapi nggak apa-apa. Kemarin biarlah cerita, kalau hari ini kita akan mengulik informasi-informasi terkini yang ada di Sumatera Selatan. Nah, di hari ini, di Halo Palembang hari ini luar biasa sekali. Saya sudah kehadiran anggota DPRD Sumatera Selatan yang membanggakan, yang selalu semangat. Ada Kak Muhammad Nasir SSI ini selaku Ketua Pansus Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Ini yang kita tunggu-tunggu ini Kak. Dan juga sudah di sebelahnya sudah ada Kabid Aset BPKAD Provinsi Sumsel, ada Pak Dante Ramasurya SMM. Selamat pagi Bapak, terima kasih sudah hadir. Jangan tegang Pak Dante. Wah ini seperti ini Kak Nasir nih. Kak Nasir sudah melanglang buana kalau di TV ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Berkepal TV tentunya. Ini luar biasa nih Kak Nasir, selalu semangat. Terima kasih. Dan juga tema kita hari ini nih pemirsa terkait tentang optimalisasi potensi pengelolaan aset Provinsi Sumatera Selatan untuk peningkatan PAD Provinsi Sumatera Selatan. Ini yang kita tunggu-tunggu. Kenapa? Karena mungkin kemarin infrastruktur kita sebagai warga atau masyarakat Sumatera Selatan ini kerasa banget ya. Cuma 3 jam kurang lebih hujan, tapi sudah macet di mana-mana, banjir udah di mana-mana. Ya, ini juga menjadi salah satu PR kita bersama-sama. Dan dengan adanya peningkatan PAD yang dilakukan oleh tim dari Kak Nasir ini memiliki harapan baru nih untuk kita semua. Nah, terkait hal itu kita akan bahas, tapi terlebih dahulu kita bahas terkait tentang aset dari Provinsi Sumatera Selatan. Apa sih yang bisa kita maksimalkan untuk meningkatkan PAD ini, untuk mendukung PAD ini. Saya mau ke Pak Dante terlebih dahulu nih. Bagaimana nih Kak kondisi terkini atau terkait tentang pengelolaan aset daerah di Provinsi Sumatera Selatan? Silakan Pak. Kalau pengelolaan barang milik daerah, ini kan harapan kita ini memberikan suatu pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah yang lebih optimal, efisien, kemudian efektif. Ini merupakan sebagai upaya kita untuk mengoptimalisasi pendapatan asli daerah dari pola pemanfaatan barang milik daerah. Baik. Kalau kondisi saat ini kita sudah melakukan beberapa kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa maupun bangun guna seram yang saat ini sudah kita sama-sama tahu. Di samping di sebelah dalam satu hamparan Palembang TV ini ada bangunan yang Hotel Area Duta. Hotel Area Duta itu merupakan bangunan guna serah yang notabene akan selesai di Agustus 2032. Itu bagian BGS. Kenapa kami lakukan pola pemanfaatan dalam bentuk kerjasama bangun guna serah? Ini salah satu instrumen bagi Pemprov Sumatera Selatan untuk mengembangkan, menumbuhkan pertumbuhan pembangunan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Baik, itu salah satu contoh. Salah satu contoh seperti Hotel Area Duta. Itu yang bisa kita maksimalkan untuk saat ini sampai dengan 2032. Nah, kalau untuk yang kita tahu lagi apakah yang sekarang sudah menjadi pemanfaatannya untuk PAD ini kita sendiri? Banyak. Sekarang kita mulai menggarap terkait pemanfaatan di ruas jalan provinsi. Baik. Ini banyak sekali media advertising yang sudah menjamur, yang saat ini kita sudah melakukan penertiban untuk melakukan kerjasama pemanfaatan atas pemanfaatan ruas jalan provinsi dalam bentuk sewa. Ini sudah kita gali. Kalau untuk di tahun ini aja, Cik Anis, ini kita Cik Asi ya, mohon maaf. Ini di tahun 2025 ini kalau untuk pola sewa ini udah mencapai 930 juta. Ini sudah meningkat di tahun kemarin yang kami mentargetkan itu sebesar 435 juta. 935 juta ini pemanfaatan aset dalam bentuk sewa. Oh, dalam bentuk sewa. Dalam bentuk sewa di tahun 2025. Oke. Dan proyeksi kami ke depan ini di tahun 2026 ini kurang lebih 1,4 miliar dalam bentuk sewa. Dalam bentuk kerjasama pemanfaatan dalam bentuk sewa. Tapi kalau dalam bentuk BGS, bangun guna serah,
itu sudah terrealisasi di tahun 2025 itu kurang lebih 9,4 miliar. Dan target kami proyeksi di tahun 2025 itu kurang lebih 12,4 miliar. Mungkin ini yang kami sampaikan. Berarti target setiap tahun itu sekitar Iya, 25% sampai 30% ya? Ya, ada Kenaikan ada ya. peningkatan. Ya, apa nih yang melatar belakangi sehingga BPKAD yakin kita akan bisa setiap tahunnya kita akan bisa menyerap anggaran untuk PAD ini kita sendiri? Kami bukan berkeyakinan, tapi kami optimis dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah. Kami harus memberikan kepastian kepada mitra kerjasama pampatan yang berminat terkait pengelolaan barang milik daerah. Kami akan menawarkan. Nanti kami akan rencana kami akan melakukan inventarisir semua data aset-aset yang idle. Kami akan publikasi nih. Kami tawarkan kepada masyarakat pelaku usaha yang berminat untuk mengelola dan mendayagunakan aset pemproduksi Sumatera Selatan. Sehingga aset itu tidak tidur. Betul. Semua menghasilkan. Ini harapan kami. Tapi terus terang, dalam pengelolaan barang milik daerah ini kita tidak mengharapkan hasil yang optimal, memberikan PAD yang sangat besar, karena barang milik daerah ini peruntukannya kan untuk penyerahan tugas dan fungsi urusan pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Terkecuali ada aset-aset yang idle tidak digunakan dan daya gunakan, kami akan optimalkan penggunaannya dalam bentuk kerjasama pemanfaatan jika tidak dimanfaatkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi urusan pemerintahan daerah. Oke, baik. Berarti sejauh ini kita melihat berkaca di 2025 tim dari BPKAD yang sudah optimal ya, sudah maksimalkah untuk menyerap anggaran ini? Kalau dengan kondisi saat ini kami sedang berupaya nih, berupaya semaksimal mungkin. Memang masih banyak terdapat aset-aset idle. Kenapa kami belum bisa mengoptimalkan aset-aset tersebut? Masih terdapat permasalahan di situ. Ada permasalahan, ada resiko baik itu resiko dalam saat kerja sama pemaparan yang kita lakukan, dan sampai dengan resiko dengan berhadapan dengan masyarakat yang mengklaim atas aset yang akan kita kerjasamakan. Baik Pak Dante, kita stop di situ dulu. Berarti kita belum membahas terkait tentang tantangannya, masalahnya, dan juga mungkin sengketa dengan oknum ya. Nah, ini kita mau ke Pak Nasir terlebih dahulu nih. Pak Nasir, boleh ditanggapi dengan pernyataan dari Pak Dante tadi, dan juga optimis di 2026 akan ada peningkatan sekitar 25% sampai dengan 30%. Silakan Pak Nasir. Oke, terima kasih ya Dinda ya. Saya akan sampaikan dulu apa itu aset ya. Baik. Ya, apa itu aset negara, apa itu aset daerah ya. Yang dinamakan aset negara itu adalah semua aset yang dibeli ya atau diperoleh yang dibebankan anggaran pendapatan dan belanja negara atau diperoleh dari perolehan yang sah. Baik. Itu aset negara ya. Lalu yang kedua adalah aset daerah atau barang milik daerah. Barang milik daerah adalah barang yang dibeli atau yang diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD atau perolehan yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan ya. Nah, yang kita bahas di sini adalah tentang aset daerah ya. Aset daerah ini diatur dalam ketentuan perundang-undangan atau ketentuan peraturan pemerintah, yaitu peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara ya. Yang turunannya itu adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2024 tentang pengelolaan barang milik daerah ya. Yang mana pengelolaan barang milik daerah ini kalau kita bisa jelaskan siklusnya, yang pertama adalah perencanaan terkait untuk pembelian atau perolehan barang milik daerah. Yang kedua adalah perawatan barang milik daerah. Yang ketiga, pemanfaatan barang milik daerah. Ya, yang keempat adalah penghapusan barang milik daerah ya, dan pemindah tanganan barang milik daerah. Nah, sekarang yang kita ingin sampaikan pada kesempatan ini adalah pemanfaatan barang milik daerah ya, Adinda ya. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Kabid Aset Daerah kita, Bapak Dante, bahwasanya pengelolaan barang milik daerah ini sudah mereka lakukan ya. Dalam hal ini kewenangan dari
pengelola barang milik daerah ya, BPKD. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah masih banyak aset-aset pemerintah provinsi yang pengelolaannya itu belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ya. Dan dengan kata lain, pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan oleh kawan-kawan baik badan usaha milik daerah maupun badan usaha swasta yang peruntukannya itu tidak maksimal untuk menghasilkan dividen atau PAD. Ya. Tadi Bapak Danti sampaikan ya, kalau data di tahun 2005 ditutup buku tanggal 31 Desember ya, pengelolaan barang milik daerah atau aset daerah itu mendapatkan angka 5,2 miliar dalam satu tahunnya ya. Dan di tahun 2023 2026 ini tetap di angka 5,2 miliar. Gitu kan? Nah, artinya apa? Artinya kawan-kawan di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini di PKAD, itu belum mencanangkan atau belum ada pemanfaatan aset ini yang akan meningkatkan untuk pendapatan aset daerah. Betul. Makanya kami sebagai anggota Panitia Khusus Optimalisasi Pendapatan Daerah ya di DPRD Provinsi Sumatera Selatan selalu menghimbau kepada kawan-kawan di BPKAD dan kawan-kawan badan usaha milik daerah maupun badan usaha swasta yang mengelola barang milik daerah ini yang belum melakukan bisnisnya secara maksimal itu akan kita genjot terus. Itu yang pertama. Yang kedua, pengelolaan barang milik daerah yang masih belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Permendagri nomor 7 tahun 2024, kita akan berikan mereka advising ya. Kita akan kasih saran-saran, masukan-masukan agar mereka berjalan di koridor hukum yang sesuai ketentuan. Nah, seperti itu, Adinda ya. Oke. Boleh dikasih contoh yang salah satu aset daerah yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang Bapak maksud? Jadi begini, yang namanya pemanfaatan barang milik daerah itu kan ada 4 ya. Baik. Pertama sewa menyewa aset, yang kedua itu adalah kerjasama pemanfaatan aset, yang ketiga adalah tadi Pak Dante sampaikan bangun guna serah atau bangun serah guna, yang keempat adalah kerjasama penyediaan infrastruktur aset. Oke. Nah sekarang kita ambil yang satu contoh adalah sewa menyewa aset. Nah, sewa menyewa aset yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini, yang kami pahami saat ini, masih ada yang belum melakukan kontrak kerjasama yang sesuai ketentuan perundang-undangan. Makanya tadi kita sampaikan kepada Pak Kabid Kabid Aset ya, agar ini kita luruskan nih, teman-teman yang tadinya mengelola aset-aset Pemprov Sumsel yang belum ada landasan hukumnya, yang belum ada kontrak kerjasamanya, kan itu kan harus dinilai ya Dinda ya. Betul. Harus dinilai. Dalam hal ini, tim penilai independen yang menilai kira-kira aset yang dikelola oleh kawan-kawan badan usaha milik daerah maupun badan swasta ini berapa kira-kira yang layaknya itu memberikan kontribusi pemasukan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Nah, sebagai contoh begini, pada saat kawan-kawan dari tim independen ya, DJKN, Direktorat Jenderal Keuangan Negara ya, KKN Negara yang melakukan appraisalnya ke salah satu aset kita di asrama haji, itu salah satunya adalah mereka harus memberikan kontribusi ke PAD kita sebesar 2,7 miliar dalam satu tahun. Nah, oke, itu. Artinya hal yang demikian ini harus kita lakukan sama berlakunya terhadap aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dikelola oleh badan usaha milik daerah maupun badan usaha swasta yang lainnya. Seperti itu Adinda. Ya. Berarti ini win-win solution juga ya. Ya. Jadi kita memberikan kepastian hukum juga. Betul. Baik untuk pengguna, Benar. baik juga untuk kita sebagai yang memberikan manfaat. Betul. Gitu ya. Kita menjaga jangan sampai pengelolaan aset-aset barang milik daerah ini ada yang berbenturan dengan hukum. Itu kan yang pertama. Yang pertama kan kita koridor hukumnya dulu Adinda ya. Setelah koridor hukum kita jalankan sesuai ketentuan perundang-undangan, barulah kita akan minta secara maksimal pendapatannya buat kita, gitu kan? Artinya kan kalau uang ini masuk ke kita, masuk ke APBD, ya untuk pembangunan masyarakat Sumatera Selatan juga. Apalagi sekarang kan kita sudah mengetahui betapa besar dana transfer pemerintah pusat yang dikurangi ke Provinsi Sumatera Selatan ini yang angkanya 1,8 triliun. Nah, inilah yang menjadi tanggung jawab kami, Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah ini untuk mencari potensi-potensi pendapatan daerah yang lain agar kita dapat paling tidak mengurangi beban pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini dalam hal anggaran atau keuangan. Betul sekali. Dan itulah kehadiran Pak Nasir ini memberikan solusi juga nih untuk tim-tim atau untuk dinas-dinas terkait atau leading sector pengelola terkait, barang milik daerah, pengelolanya juga, ya kan? Nah, ini menarik nih Pak Dante. Kita ngomongin tentang terkait tentang kepastian hukum. Memang betul ya, kepastian hukum memang harus kita jalankan. Betul. Nah, ini bagaimana nih Pak Dante? Silakan tanggapannya. Baik, CAC kami perlu sampaikan juga. Memang
itu merupakan syarat mutlak dalam Betul. pengelolaan barang milik daerah ini harus memberikan kepastian hukum. Ya. Siapapun juga pelaku usahanya harus mengikuti dengan regulasi yang sudah ditetapkan dan sesuai peraturan perundang-undangan. Tapi kita juga lihat ke belakang, kenapa sih BGS ini berkelanjutan dengan kondisi saat ini? Ini kan kami tidak tahu nih. Mungkin pemikir-pemikir zaman dulu dengan adanya BGS ini adalah upaya untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Sumatera Selatan saat itu. Ini kan BGS sudah berjalan, ini kan yang BGS yang sudah lama, yang kebijakan pemimpin zaman dulu untuk melakukan BGS. Tapi kalau untuk yang sekarang, kami tetap melibatkan pihak DJKN dalam melakukan penilaian kerjasama pampapan apapun bentuknya. Kami tetap melibatkan DJKN untuk melakukan penilaian. Kepastian hukum dalam memberikan kerjasama pampapan ini, kami harus memastikan juga terkait legalitas kepemilikan. Betul. Jangan sampai kami melakukan perikatan dan legalitasnya kami diragukan. Jangan sampai timbul permasalahan hukum di kemudian hari terkait kerjasama yang akan kami lakukan. Sebagai contoh, kami juga pernah melakukan perikatan. Nah, setelah kami lakukan, ini ada komplain. Ada komplain dari pihak masyarakat bahwa lahan itu milik mereka. Nah, ini akan timbul risiko hukum bagi kami yang pelaksana di lapangan. Nah, ini yang perlu yang kami menjadi atensi kami dan menjadi pemikiran kami. Bagaimana kami memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan barang milik daerah dan bagaimana kami memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel dalam pengelolaan barang milik daerah sehingga meyakinkan dari para pelaku usaha maupun mitra. Mungkin ini yang kami sampaikan CAC. Dan juga perlu kami sampaikan di sini juga kerjasama pampapan ini banyak polanya. Baik. Seperti disampaikan dari Pak Ketua, Pak Pansus, itu benar apa yang disampaikan oleh beliau. Itu pola sewa, kerjasama pemampatan, bangunan serah, kemudian kerjasama infrastruktur, KSP. Tapi kalau yang kita di Pemprov Sumatera Selatan sudah melakukan ini dalam bentuk kerjasama sewa menyewa, bangun guna serah, KSP. Betul. Baru 3 yang kita lakukan saat ini. Ya, minimal sudah ada kemajuan lah untuk meningkatkan PAD sesuai dengan harapan kita. Dan tentu setiap kebijakan pasti ada pro dan kontranya, Pak Betul, Nasir. betul, Linda, ya. Nah, nanti kita akan bahas terkait tentang itu, tantangannya apa saja, apalagi ada terkait tentang masyarakat juga di situ. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Halo Palembang. Kembali pemirsa, masih bersama kami tentunya di Halo Palembang. Pagi hari ini masih dengan Pak Nasir selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan sekaligus Ketua Pansus PAD untuk Sumatera Selatan, dan juga saya sudah bersama dengan Kabid Aset BPKAD Provinsi Sumatera Selatan. Kita masih ngobrolin tentang tema optimalisasi potensi pengelolaan aset Provinsi Sumatera Selatan untuk peningkatan PAD Provinsi Sumatera Selatan. Karena banyak sekali PR-nya nih, Kak Nasir, terkait tentang PAD ini. Bukan terkait tentang aset, tapi masih banyak sekali mungkin pajak-pajak dan lain belum kita bahas ini. Iya. Nah, tapi menarik di segmen pertama tadi pemirsa, kita sudah mulai menemukan ada beberapa titik masalah nih terkait tentang penyerapan dari PAD ini terkait tentang aset. Ternyata banyak tantangan-tantangannya, apalagi sudah bersinggungan dengan masyarakat. Pak Dante izin. Nah, boleh itu kita bahas kembali Pak Dante, apa sih sebenarnya tantangan-tantangan terkait tentang penyerapan anggaran terkait aset daerah ini? Tantangan-tantangan yang dalam pengelolaan barang daerah ini terus terang CAC banyak yang harus kami lakukan. Pertama, kami harus mulai mendata, menginventarisir semua aset yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Dan kami harus mengumpulkan semua dokumen sumber, dokumen saat perolehan, dokumen saat pengadaan. Nah, ini yang harus kami himpun itu semua. Jangan sampai ketika pendataan yang kami lakukan ini tidak didukung dengan dokumentasi dokumen sumber saat perolehan aset itu. Nah, ini yang perlu tantangan yang harus kami lakukan. Kemudian kami terus terang CAC perlu kami sampaikan juga
bahwa dalam pengelolaan barang milik daerah ini harus didukung dengan SDM yang handal. Baik. Kami di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan kondisi saat ini belum ada namanya tim penilai SDM dari penilai. Ini tidak ada kita tidak ada penilai. Terus terang setiap kami melakukan kerja sama pemapatan, kami harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan tim DJKN. Dan kami tidak memiliki kapasitas untuk melakukan penilaian karena tidak ada SDM-nya. Kalau itu ada, cepat kita akan melakukan penilaian, terus melakukan kerjasama pemampatan. Tapi karena kita tergantung dengan DJKN, kita perlu sampaikan juga di sini bahwa DJKN ini membidangi beberapa wilayah, bukan Sumatera Selatan saja, Bangka Belitung, Jambi, ini dalam lingkup wilayah kerja mereka. Yang notabene mereka SDM-nya juga terbatas. Jadi kita menunggu antrian. Ketika ada peminat nih, oh kami mau sewa bangunan ini untuk usaha ini, kita harus menyampaikan permohonan untuk penilaian ke DJKN. Kenapa kami melakukan penilaian melalui DJKN? Karena inilah merupakan instrumen bagi kami melakukan penilaian publik ke pemerintah, penilaian pemerintah, bukan melakukan penilaian publik. Karena kita sudah ada MOU dengan pihak DJKN untuk melakukan penilaian. Kemudian ada lagi tantangan kami ke depan adalah bagaimana kami mengembangkan sistem nih. Mengakomodir setelah kami data ini diakomodir dalam satu sistem sehingga siapapun pengganti dan penerus kami tidak kehilangan informasi terkait barang milik daerah itu. Betul. Di sini yang sedang kami lakukan. Tidak ngambang ya, kayak. Iya, jadi permasalahan-permasalahan itu sedikit demi sedikit terurai. Betul. Dengan pengembangan sistem yang kami harapkan, ini nantinya juga bukan hanya sebatas mendata aset, tapi juga pengarsipan secara digital. Betul. Jadi semua dokumen-dokumen itu terarsipkan dan terdokumentasi dalam sistem nantinya. Jadi siapapun penerusnya tidak kehilangan jejak. Nah, ini harapan kami nantinya ke depan dan ini merupakan tantangan kami untuk melakukan perubahan. Sejauh ini sudah ada berapa aset daerah yang sudah terinventarisis dengan terorganisir? Kalau saat ini kami sudah berupaya, sudah beberapa kali membuat surat edaran gubernur meminta kepada para pemangku aset dalam ini pengguna barang yang notabene aset-aset itu kan berada di pengguna barang. Secara kewenangan itu merupakan tanggung jawab mereka. Nah, ini kita sudah berupaya nih. Sistem kita sudah siapkan, tinggal niatan dari mereka. Niat dan itikat mereka untuk melakukan pendataan aset tersebut ke dalam sistem yang sudah kami siapkan. Tapi sampai dengan saat ini belum seluruh mendata itu. Contoh, kendaraan dinas. Kami itu sudah siapkan itu dalam sistem. Nanti kalau kendaraan itu sudah masuk CAC, nanti akan kelihatan seperti Gojek tuh, kelihatan kendaraannya ada di mana. Kita pasang tracking. Rencana kita seperti itu. Dalam sistem kita sudah mengakomodir itu. Begitu juga dengan kendaraan tanah. Tanah akan kelihatan ketika dokumentasi akan kita buka, itu kelihatan nih sumber dokumen sumbernya seperti apa akan kelihatan. Nah, ini tinggal lagi kawan-kawan di perangkat daerah melaksanakan inventarisasi ini secara keseluruhan. Harapan kami seperti itu. Jadi semua data-data informasi itu dapat terkumpul dan terdokumentasi semua. Baik, itu pelan-pelan ya. Pelan-pelan kita mengarah ke sana dan juga kita sudah melakukan digitalisasi untuk mempermudah. Dan generasi selanjutnya masih bisa melihat informasi-informasi yang sudah informasi-informasi yang sudah kita kumpulkan saat ini ya. Itu ya Pak Dante ya saat ini ya. Berarti sekarang lagi fokus inventarisir dan juga pendataan. Digitalisasi terkait tentang aset-aset daerah ini. Karena aset daerah ini pemirsa bukan hanya di Sumatera Selatan saja. Banyak sekali ada di luar provinsi juga ada. Terus itu di beberapa kabupaten kota juga harus kita perdalam lagi dan lain sebagainya itu ya Pak Dante ya. Itu yang menjadi permasalahan. Nah, ini ada dua masalah nih yang disampaikan oleh Pak Dante nih terkait tentang SDM, administrasi dan lagi-lagi hierarki nih Pak Nasir. Nah, ini Pak Nasir jangan hanya bisa menuntut ya, harus bisa memberikan solusi nih Pak Dante terkait tentang hal ini. Silakan Pak Nasir. Ya, makasih ya Dinda ya. Terkait dengan pengelolaan aset daerah ya, kalau kita lihat dari aspek pendapatan daerah ya, kita pahami bahwasanya pendapatan asli daerah itu komponennya ada 4, Dinda ya. Pertama adalah pendapatan dari pajak daerah.
yang mana pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi itu ada 7 jenis pajak daerah Ya. yang pada saat kemarin kita sampaikan Kita bahas, ya. optimalisasi pendapatan ya. Yang kedua adalah retribusi daerah ya. Oke. Retribusi daerah ini adalah organisasi perangkat daerah yang mengelola atau yang diberikan wewenang untuk mengelola aset-aset daerah ini. Betul. Ya. Itu untuk pendapatan asli daerah juga. Yang ketiga adalah pendapatan daerah dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Ya kan? Ini adalah badan usaha milik daerah yang mengelola aset daerah pemerintah provinsi maupun aset yang sudah diikutsertakan modal kepada badan usaha milik daerah tersebut. Artinya di sini badan usaha milik daerah ini ada 2 komponen asetnya. Pertama, komponen aset itu memang yang sudah di penyertaan modal kepada badan usaha milik tersebut. Yang kedua, beberapa badan usaha milik daerah ini yang masih menggunakan atau memanfaatkan atau tadi Pak Dante bilang ada sewa menyewa aset mestinya ya, itu antara pemerintah provinsi kepada badan usaha milik daerah. Nah, yang ketiga, komponen pendapatan asli daerah ini adalah pendapatan daerah yang sah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Baik. Nah, inilah yang tadi kita sampaikan bahwasanya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 2024, itu tadi ada 4 jenis pemanfaatan aset, yaitu pertama adalah sewa menyewa aset, yang kedua kerjasama pemanfaatan aset, yang ketiga bangun serah guna aset, dan yang keempat adalah kerjasama penyediaan infrastruktur aset, gitu kan? Nah, sekarang kita bisa lihat ya, Adinda ya, berapa besar APBD yang diberikan atau PAD yang diberikan dari 3 jenis potensi PAD tadi. Dari retribusi daerah itu hanya 5,2 miliar. Dari pendapatan daerah yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan, yaitu dari pola kerjasama tadi, 5,2 miliar. Artinya baru 10,5 miliar, katakanlah seperti itu. Ya, oke. Oke. Nah, yang ketiga adalah dari pendapatan daerah yang dipisahkan, ya. Dalam hal ini badan usaha milik daerah. Dari 11 badan usaha milik daerah, hanya 3 badan usaha milik daerah yang memberikan kontribusi dividen atau PAD kepada pemerintah provinsi. Yang pertama Bank Sumsel Babel, yang kedua adalah Jamkrida, dan yang ketiga adalah Tirta Sriwijaya Maju atau TSM yang mengelola PDAM yang ada di Sumatera Selatan, yang di Kota Palembang ya. Nah, artinya apa? Ada 8 badan usaha milik daerah ini yang tidak memberikan kontribusinya sama sekali kepada pemerintah provinsi atau APBD atau dividen. Sebagai contoh, ada salah satu badan usaha milik daerah, katakanlah yang mengelola aset terkait dengan arena olahraga ya, yang nilai asetnya 5,7 triliun, namun tidak sepeser pun memberikan kontribusi untuk pendapatan asli daerah. Nah, ini kan ada sesuatu hal yang perlu kita cermati, begitu Adinda. Betapa besar potensi atau aset yang mereka kelola, namun sedikit pun tidak memberikan kontribusi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Gitu. Ada lagi satu badan usaha milik daerah yang nilai asetnya mencapai 500 miliar lebih, ya. Mereka pun demikian, tidak memberikan kontribusi PAD kepada pemerintah Sumatera Selatan. Baik. Nah, inilah yang harus kita urai, benang kusut ini yang tadi disampaikan oleh Pak Dante. Kita bersama-sama, kami panitia optimalisasi pendapatan daerah, Pak Dante dari BPKAD, nanti juga ada kawan-kawan dari Bapenda ya, itu bersama-sama gitu. Akar permasalahannya itu harus kita selesaikan, harus kita cari jalan keluarnya. Karena jangan sampai mereka ini yang mengelola aset-aset Pemprov Sumatera Selatan ini ternina bobokkan gitu, seolah-olah aset ini memang betul-betul punya mereka gitu. Itu jangan sampai ini dianggap bukan beban. Nah, kan ini kan tanggung jawab mereka. Betapa sulit untuk mendapatkan aset. Sekarang aku mau nanya dengan Adinda. Dinda nak beli rumah katakanlah yang nilainya 1 miliar. Saro nak nyari rumah 1 miliar. Duit adek dewek, coba kira-kira. Susah dak? Susah dek. Nak nyari duit 1 miliar untuk membeli rumah, itu yang jadi aset kita. Apalagi aset ini yang nilainya sampai triliunan. Katakanlah sampai 5,7 triliun gitu. Sekarang nak ngadu ke aset 5,7 triliun itu, kalau tidak kita serius untuk dapat gitu, bisa tidak dapat? Tidak bakal bisa. Artinya pada saat ini sudah ada aset ini, ya kita manfaatkan semaksimal mungkin gitu. Bukan untuk kebutuhan mereka sendiri, tapi kebutuhan masyarakat Sumatera Selatan. Kalau untuk dia dewek, dah ketik gunanya dia ada di situ. Kira-kira mah itulah, iyo. Nah, oke. Kalau Asi ini melihatnya dari kacamata dari beberapa aset tadi, kita jangan fokus ke aset yang mungkin banyak tantangannya. Ada banyak aset-aset yang harus kita optimalisasikan ini, Pak Dante. Seperti yang sudah disampaikan beberapa contoh oleh Pak Nasir. Dan betul kata Pak Nasir, kita jangan fokus di beberapa titik permasalahan, tapi kita juga akan
cari permasalahan-permasalahan lain atau peningkatan-peningkatan PAD yang bisa kita serap secara maksimal. Bagaimana ini pendapatnya? Kami sependapat apa yang disampaikan dari Ketua Pansus Ya. optimalisasi pendapatan daerah. Jadi perlu kami sampaikan kembali di awal sudah kami ungkap bahwa kita ini sedang mendata semua aset-aset yang idle yang ada di pengguna barang. Nanti yang tidak optimal akan kami daya gunakan dan kami optimalkan. Jika tidak bisa menjalankan tugas fungsi urusan pemerintahan daerah, penunjang dari suatu perangkat daerah, apa salahnya kita kerjasamakan sehingga aset itu tidak tidur. Betul. Karena penanggung jawab utama dari pengguna barang ini itu diikat di aturan secara regulasi. Mereka bertanggung jawab dan berwenang di situ. Itu diatur di Permendagrinya. Di pasal 12 ayat 3 itu mengikat secara ex officio, mereka terikat dengan aturan. Jadi di sini kami sampaikan juga bahwa kami BPKAD ini sifatnya ini memberikan pertimbangan dan pengguna barang lah yang lebih peduli dan lebih care terhadap apa barang yang berada dalam penguasaan mereka. Yeah. Ketika mereka tidak digunakan, tidak dioptimalkan, tolong sampaikan ke kami di BPKAD agar dapat dilakukan optimalisasi terkait penggunaan maupun pemanfaatan barang milik daerah. Kemudian terkait data-data informasi ini kan semuanya kan ada di pengguna barang nih. Pengguna barang kadang-kadang ketika kita tanya, ini mana dokumen kepemilikannya, sumber perolehannya dari mana nih? Ini sulit, minta ampun kami akan minta terkait dokumen itu. Terutama ex-kanwil zaman dahulu. Yang akibat nomenklatur perubahan undang-undang yang berubah undang-undang 22 tahun 99, kemudian berubah lagi undang-undang 32, berubah lagi undang-undang 23 terkait pemerintahan daerah. Ini kan banyak sekali aset-aset yang beralih dari pemerintah pusat kembali ke pemerintah provinsi, dari pemerintah provinsi kembali ke pemerintah daerah. Ketika kami tanya kemana dokumen sumbernya, sulit kami mencarinya. Sedangkan mereka adalah selaku perangkat daerah OPD yang menaungi barang yang ada dalam penguasaan mereka. Nah ini salah satu yang kami sedang gali informasi tersebut. Kami berupaya untuk mendata itu semua dan ini akan kami dokumentasi semua. Ya, baik. Itu tugas kita bersama, inventarisir dan juga digitalisasi yang sekarang kita fokuskan. Tapi yang dibahas sama Pak Nasir tadi seperti kata pepatah, mungkin saya artikan seperti pepatah ini Pak Nasir. Gajah di kelopak mata nampak, tapi semut di lautan seberang kelihatan. Itu ya yang mungkin akan kita bahas di segmen ketiga Pak Nasir. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Baik pemirsa, masih bersama kami tentunya. Saya masih berewangan dengan Pak Nasir ini selaku Ketua Pansus Peningkatan PAD Provinsi Sumatera Selatan dan juga Pak Kabid dari Pengelolaan Aset BPKAD Provinsi Sumatera Selatan tentunya. Dan kita masih ngobrolin tentang tema kita hari ini, optimalisasi potensi pengelolaan aset Provinsi Sumatera Selatan untuk peningkatan PAD Provinsi Sumatera Selatan. Ternyata banyak sekali peluang-peluang atau banyak sekali aset-aset yang masih idle ya, seperti bahasa dari Pak Dante. Dan tentunya ini menjadi PR kita bersama, menjadi harapan kita sebagai masyarakat agar aset-aset ini bisa dimaksimalkan, dioptimalkan sesuai dengan manfaatnya, sesuai dengan peraturan Kemendagri nomor 7 2024 kalau yang disampaikan oleh Pak Nasir ya. Nah, Pak Nasir, kalau ngomongin tentang aset-aset daerah ini kan pasti tim Pansus sudah mapping ya. Sudah mapping mana sih aset-aset daerah sebenarnya yang berpotensi besar tapi belum dimaksimalkan. Nah, ini kan menjadi salah satu solusi dari kita semua ya. Nah, ini bagaimana nih Pak Nasir pendapatnya dari beberapa 952 juta di tahun 2025, di tahun 2026 harusnya bisa makin meningkat. Bukan hanya 30% yang bisa kita dapatkan, malah lebih. Bagaimana Pak? Ya, terima kasih Adinda ya. Jadi pada saat APBD 2025 yang lalu, tutup buku di 31 Desember ya, itu pendapatan dari pengelolaan aset dari pendapatan asli daerah sah sesuai ketentuan itu kan 5,2 miliar ya.
Dinda. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kita harus memberikan landasan hukumnya dulu dengan kawan-kawan yang pengelola aset di Provinsi Sumatera Selatan ini. Karena masih banyak lembaga swasta ya maupun badan usaha milik daerah yang mereka mengelola aset daerah ini namun belum ada landasan hukumnya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita akan memberikan penilaian DJKN-nya gitu ya. Setelah mereka dapat penilaian dari DJKN, kita tahu berapa potensinya, baru kita nanti finalkan pola kerjasamanya, ya, diikat dengan satu kontrak gitu. Betul. Nah ini mengikat, Adinda. Nah setelah mengikat inilah kita baru bisa nanti masukkan kepada asumsi pendapatan daerah. Yang tadinya kita di 5,2 miliar dalam satu tahunnya, pendapatan dari pengelolaan aset daerah ini ya, dari satu-satunya, itu mudah-mudahan bisa di angka 10 miliar, paling nggak seperti itu ya. Nah belum lagi yang dikelola oleh badan usaha milik daerah gitu ya. Badan usaha milik daerah ini ada juga beberapa aset yang mereka kelola namun kontrak kerjasamanya belum ada gitu. Nah ini juga nanti kita akan masukkan ke dalam kontrak sewa menyewa asetnya sehingga ini bisa potensi PAD untuk ke depan itu. Seperti itu Adinda ya. Nah kalau aset yang belum dikelola oleh badan usaha milik daerah dan swasta ini memang cukup banyak, tidak ya. Tapi ini kita harus promosikan gitu. Tanah yang idle gitu ya, ada beberapa tanah yang idle, ada bangunan-bangunan yang sudah tidak layak gitu kan. Nah, kalau memang kita masih pemanfaatan, oke, kita manfaatkan pola kerjasama. Apakah pola kerjasamanya sewa menyewa atau kita bisa melalui bangun seraguna, sebagaimana yang tadi disampaikan sebagai contoh Arya Duta gitu ya, lalu rumah sakit Siloam. Nah, terkait dengan BGS ini juga yang lalu ya, ini kan di 2011 kalau tidak salah. Itu kalau kita mau perbandingkan dalam situasi sekarang kan kayaknya sudah tidak realistis lagi, relevan lah. Masa rumah sakit Siloam yang sebesar itu mengelola usaha walaupun di situ ada pelayanan kesehatan, namun kan di situ ada juga jasa mall ya. Mall lalu tenan-tenan yang lain memberikan kontribusi hanya 60 juta dalam 1 tahun gitu kan. Ini kan harus kita revisi lagi kira-kira ya, adendum ya Pak Kabid ya, agar ini juga mendapatkan potensi untuk PAD yang ke depan gitu. Mungkin seperti itu dulu Linda. Contoh satu lagi yang mungkin bisa berpotensi besar tapi belum dimaksimalkan. Yang tadi saya sampaikan ya, pengelolaan Jakabaring Sport City. Oke, Jakabaring Sport City itu Adinda, di situ ada aset pemerintah provinsi, salah satunya bowling. Oke. Bowling itu kontrak kerjasamanya dengan JSC kalau tidak salah 3,5 miliar Pak ya, dalam berapa tahun itu? Yang belum mereka menjadi hutang 3,4. 3,4 miliar. Itu hutang mereka loh, belum diberikan kepada kita. Itu satu. Yang kedua, di sana ada stadion. Betul. Stadion itu milik pemerintah provinsi. Memang tanahnya sudah menjadi penyertaan modal ya, tapi stadionnya punya pemerintah provinsi. Mestinya kan harus ada kontrak kerjasama dong, gitu. Berapa besar aset stadion itu? Itu kan, dan berapa banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan di stadion itu. Baik, itu hanya sedikit contoh ya, Pak ya, Penasiria itu hanya sedikit contoh untuk menjadi informasi kepada masyarakat terkait tentang aset ini, tapi akan dimaksimalkan ke depan di 2026. Apalagi sudah ada tim pansus yang diketuai oleh Pak Nasir. Ini tentunya harapan kita bersama masyarakat Provinsi Sumatera Selatan. Nih bagaimana nih Pak Dante terkait tentang tanggapan terkait tentang pernyataan dari Pak Nasir dan juga sedikit closing statement mungkin sekaligus, silakan Pak Dante. Baik, terima kasih Cik Asih. Kami pada prinsipnya sependapat nih apa yang disampaikan Ketua Pansus. Memang kita harus melakukan terobosan-terobosan terkait bagaimana pengelolaan milik daerah ini lebih optimal, lebih maksimal, sehingga efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan milik daerah ini bisa secara transparan dan akuntabel dapat dikelola dengan baik, dan itu bisa memberikan keyakinan para pelaku usaha nantinya ke depan. Itu yang harapan kami. Kemudian kami sampaikan juga Cik Asih di sini bahwa dalam pengelolaan aset ini harus memberikan kepastian hukum, sehingga legalitas yang dalam pengelolaan barang milik ini bisa diyakini, sehingga ada semacam kalau pelaku usaha ini yakin nih ini aset Pemprov nih, kalau memang dikerjasamakan kami ada semacam legalitas diyakini bahwa ini dapat dilakukan kerjasama pemanfaatan. Kemudian kami dalam harapan kami ke depan ini kami akan mendata semua data aset-aset ini dan juga dapat dipublikasikan sehingga masyarakat dapat turut serta
dan mengetahui bahwa aset-aset ini adil, siapa tahu ada pelaku usaha yang berminat dalam pengelolaan barang milik daerah. Itu yang kami harapkan ke depan, dan juga saat ini kami sedang melakukan pengembangan sistem sehingga semua data-data aset barang milik daerah ini terinventarisir dan semuanya sudah terdigitalisasi dan semua dokumen-dokumen itu terarsipkan secara digital. Dan kami juga berharap ke depannya nanti ada simplifikasi, ada terkait aturan-aturan yang ada, ini ada penyederhanaan sehingga pelaku usaha ini dengan leluasa untuk melakukan kerjasama pemampatan ini tanpa melanggar aturan. Nah ini jangan sampai pelaku usaha berminat tapi regulasinya yang panjang. Betul. Nah, ini menghambat nanti takutnya di situ. Dan juga kami ke depannya dengan adanya digitalisasi yang kami sampaikan di awal, andai kata pun penerus kami ini tidak kehilangan jejak nih. Jadi semua kawan-kawan pelaku pengelolaan barang milik daerah ini semua data ada. Jadi tidak ada tergantungan dengan penerus-penerus yang terdahulu. Mungkin seperti ini yang kami sampaikan. Betul sekali. Jadi target di 2026 berapa, Pak? Kalau dari target 5,2? kita, kalau kami sampaikan CASI, kalau total pendapatan asli daerah itu 4,5 triliun. Memang kami memberikan kecil dalam pengelolaan barang milik daerah itu sebesar 10 miliar yang direalisasi di 2025 atau kurang lebih 0,23%. Perlu kami sampaikan juga di sini bahwa kami bukan orientasi di sini semua aset dapat dikerjasamakan meningkatkan PAD, tapi kami di sini aset ini sifatnya memberikan pelayanan utama kepada masyarakat. Memberikan pelayanan dalam penjalankan tugas fungsi urusan pemerintahan. Ini tujuan dalam pengelolaan barang milik daerah. Sebenarnya seperti itu. Terkait barang-barang yang edel, nah ini yang kita akan kerjasamakan pemampatannya. Agar lebih optimal lebih dan optimal. Maksimal ya, begitu. Betul. Oke, baik Pak Nasir, silakan izin closing statement untuk tema kita hari ini. Ya. Silakan. Terima kasih Adinda ya. Jadi begini Adinda, di tahun 2025 yang lalu kita tutup buku di 31 Desember, APBD kita itu di angka 10 triliun ya. Yang mana pendapatan asli daerah di 4,5 triliun, pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat di 5,5 triliun. Ya. Oke. Nah, tadi Pak Dante sampaikan bahwasanya kita masih asumsi di PAD di angka 4,5 triliun. Nah, sedangkan di asumsi dana transfer pemerintah pusat di 3,3 triliun. Artinya penurunannya luar biasa, gitu kan? Nah, pada saat kita menginginkan kondisi APBD 2026 ini di angka 10 triliun, artinya PAD pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus digenjot, ya, harus diderek di angka 6,7 triliun. Untuk mengimbangi dana transfer pemerintah pusat yang hanya 3,3 triliun tadi. Itu baru kita bisa mencapai di angka 10 triliun rupiah. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, dari 4,5 triliun yang 2025 sehingga menjadi 6,7 triliun di 2026 ini artinya kita perlu effort yang luar biasa. Semangat luar biasa, kinerja yang luar biasa. Pagi, siang, malam, sore, petang ya, kita harus bekerja. Bagaimana agar capaian PAD ini bisa tercapai. Bisa terpenuhi. Bisa terpenuhi, seperti itu. Nah, maka dari itu, Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah ini memang mempunyai tugas yang luar biasa berat ya. Alhamdulillah dari beberapa bulan yang kita lalui, kita sudah mendapatkan PAD yang sudah diberikan, yang sudah disetorkan oleh kawan-kawan ya. Yang sekarang yang sudah di titik akhir itu adalah di kontraktor-kontrak kerjasama, yang mana sudah beberapa tahun yang lalu pendapatan ini nggak masuk ke kita. Itu setelah kita kawal dari Pansus ini, alhamdulillah dengan kawan-kawan Bapenda Provinsi Sumsel, kontraktor-kontrak kerjasama yang di situ ada Pertamina, yang di situ ada Medco dan K3S yang lainnya difasilitasi oleh kawan-kawan SKK Migas, ini sudah mengerucut untuk pencairan. Ya, nah ini salah satunya. Lalu yang kedua, dari pendapatan kekayaan daerah yang dipisahkan, BUMD yang mengelola PI, alhamdulillah dalam jangka waktu dekat ini kita akan mendapatkan dana dari pengelolaan aset ya dari BUMD Sumsel Energi Gemilang yang bisa menjadikan PAD kita ya kontrak kerjasama dengan Medco Energi dan Pertamina. Itu seperti itu. Adinda, itu beberapa hal yang sudah kita laksanakan ya, yang sudah terrealisasi yang akan untuk terrealisasi, mendukung peningkatan PAD Provinsi Sumatera Selatan terkait untuk mencukupi 10 triliun. Minimal 10 triliun. Minimal mencukupi atau mencapai 10 triliun ini. Nah, jadi pemirsa itulah tadi obrolan kita ini obrolan yang seru sekali, tentu banyak sekali yang harus kita bahas nih sebenarnya. Mungkin saya sedikit boleh. Silakan. Kami berharap kepada kawan-kawan yang mengelola aset pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ya, di sini kami ingin ketuk hatinya.
kami ketuk hatinya, kami ketuk perasaannya, bahwasanya beban kita pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini sangat luar biasa berat. Ya. Marilah kita menggunakan hati nurani kita agar kita bisa berpartisipasi dalam membangun Sumatera Selatan ini. Baik. Kita jangan hanya kita menggunakan aset Pemprov ini, namun tidak ada kontribusi sama sekali kepada pemerintah provinsi. Rakyat Sumsel ini menunggu. Rakyat Sumsel ini menunggu. Banyak sekali infrastruktur yang begitu banyak, jembatan, jalan, ya, sekolah-sekolah yang saat ini kebijakan anggarannya itu ditanggung oleh pemerintah daerah atau provinsi dan kabupaten kota. Karena pemerintah pusat semakin lama semakin berkurang tanggung jawab dalam hal pengelolaan infrastruktur di daerah ini. Itu yang dari kami, Pansus Optimalisasi, ya. Itu luar biasa sekali penutupan bahwa memang kita sebagai masyarakat Sumsel, kita harus yakin dan percaya bahwa pimpinan-pimpinan kita khususnya untuk dari tim Pansus, terus itu dinas-dinas atau leading sektor yang terkait tentang peningkatan PAD ini bisa bekerja dengan semaksimal mungkin, ya. Dan tentunya kita sebagai masyarakat ini PR kita bersama-sama karena ini untuk kita, oleh kita, dan dari kita sendiri, gitu ya. Ini balik lagi ke diri kita sendiri untuk kita memastikan bahwa kita bisa menikmati pemanfaatan dari kenaikan atau peningkatan PAD ini sendiri terkait dengan sekolah, rumah sakit, berobat, dan lain sebagainya. Dan itulah tadi pemirsa, Halo Palembang tentunya kita akan mendukung terus kinerja-kinerja atau kebijakan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dari sinergi yang ada terkait banyak sekali. Kalau ngomongin tentang PAD ini ya Pak ya, kita nggak habis-habis Pak ngomongin tentang PAD. Hanya satu tujuannya, kita mendukung untuk tercapainya Sumsel maju terus untuk semua. Halo Palembang, saya Asih, Pak Nasir, dan juga Pak Dante. Sampai jumpa.